Salah paham yang terjadi. Bab 186. Keesokan harinya, Yos menelpon Darlene dan tidak ada yang menjawab. Kedua kalinya tetap tidak ada yang menjawab. Matanya mengeluarkan sinar gelap, langsung menelpon Perlina. Perlina langsung mengangkat telepon, tapi masih setengah sadar. Halo, siapa? Pagi-pagi mengganggu tidur orang. Ini aku. Suara Yos yang dingin seperti datang dari musim dingin. Begitu dingin hingga membuat seluruh tubuh Perlina bergetar. Seketika langsung bangkit dari ranjang dan duduk. Pengacara Yos, ada apa? Untung saja dia belum mengatakan. Kalau tidak, Yos si pria pendendam itu mungkin akan mempermainkannya. Di mana Darlene? Yos langsung bertanya. Darlene, Perlina hampir saja membongkar perjalanan Darlene. Barusan bangun, otaknya juga masih belum jelas. Tiba-tiba berkata, dia pergi liburan. Benar, dia merasa terlalu penat, jadi pergi berlibur. Benar-benar mengerikan. Yos semakin mengancam. Kalau sekarang ada di hadapannya, mungkin Perlina akan langsung mengatakannya. Ini adalah sebuah refleks, bukan karena dia penakut. Pergi berlibur, kenapa tidak angkat telepon? Yos mengerutkan dahi. Tidak percaya dengan ucapan Perlina. Ini juga salah seseorang, membiarkannya sendirian di rumah dan bahkan tidak mengatakan apapun. Dia tidak angkat telepon juga bisa dimengerti. Perlina pun membuang semua kesalahan pada Yos, agar dia juga marah. Darlene pulang sebagian alasannya juga karena Yos. Jadi Perlina tidak termasuk berbohong. Yang menjawabnya hanyalah suara sibuk telepon. Perlina mencibirkan bibir, berkata sendiri. Cih, sekarang baru tahu khawatir. Dari hari itu ngapain saja? Mampus. Melemparkan ponsel, Perlina lanjut tidur lagi. Pagi-pagi dia bangun mengantar Darlene, sangat mengantuk. Setelah menutup telepon, wajah Yos terlihat sangat buruk dan menatap ponsel. Dia sibuk tidak sempat mengabarinya. Apakah Darlene tidak bisa berinisiatif untuk mencarinya? Dia tahu pagi ini Hendrik juga keluar dari kota Leidong. Ditambah dengan Perlina mengatakan Darlene pergi berlibur. Kedua hal itu kalau digabungkan cukup untuk membuat orang memikirkannya. Wajah Yos terlihat dingin. Ponsel di tangannya pun berdering. Dia sambil mengambil mantelnya dan kembali keluar. Kalau ingin berlibur, kalau begitu berliburlah sampai puas. Darlene dan Yos karena ucapan Perlina pun menjadi salah paham dan juga karena masalah seminggu ini. Saat ini Darlene sedang duduk di samping sawah menikmati angin. Ponsel dan pakaiannya dia tinggal di kamar. Dia tidak tahu Yos salah paham karena hal ini. Derek memegang sebuah rumput dan memberikan padanya. Ibu, lihatlah, apakah ini adalah rumput ekor anjing? Darlene melihat wajah Derek yang tembem, tersenyum cerah bagaikan bunga matahari. Dengan nada lembut berkata, iya, tapi hati-hati ya, jangan sampai terkena di tubuhmu. Iya Bu, aku tahu. Aku pergi lihat ke sana dulu. Derek bermain dengan sangat senang. Celana diangkat sampai ke siku. Kaki putih penuh dengan lumpur. Derek pun dengan tidak peduli berlari ke sawah. Derek,
Pelan sedikit, hati-hati terjatuh. Darlene menggelengkan kepala tersenyum. Derek melambaikan tangan kecilnya mengartikan dia mengerti, lalu berlari lagi. Darlene melihat sawah yang luas, angin berhembus, seperti gelombang di pantai, selapis lebih besar dari selapis, sangat indah. Udara di desa tidak seperti di kota yang penuh dengan suara kendaraan yang ribut. Begitu sederhana dan jernih, membuat perasaannya menjadi tenang. Walaupun desa tidak begitu sejahtera dibandingkan dengan kota, tapi lebih humanistik dari kota. Tidak peduli keluarga mana yang ada masalah, orang di desa akan saling membantu. Oleh karena itu, dia baru membiarkan nenek tinggal di desa. Waktu yang begitu santai membuatnya tidak tahan dan memikirkan pria itu. Tidak tahu apakah sekarang Yos masih sedang sibuk dengan case-nya atau tidak. Dulu, Darlene ingat setiap kali Yos sibuk, dia sering lupa makan. Bergadang sampai sangat malam. Tidur beberapa jam dan mulai kerja lagi. Ada sekali karena hal ini lambungnya pun berdarah dan masuk ke rumah sakit. Tidak peduli bagaimana dokter memperingatinya, setelah Yos sadar, dia langsung menyuruh asistennya untuk membawakan berkas padanya untuk diurus. Saat itu, Darlene hanya bisa diam-diam melakukan hal yang bisa dia lakukan. Mengenai membujuk, dia tidak pernah berharap dirinya lebih penting dari pekerjaannya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia masih tetap bekerja keras. Akhirnya, Darlene pun tidak tahan lagi dan marah. Setelah itu Yos barusan dengan terpaksa tidak membawa pekerjaannya kembali lagi. Dan hanya sekali itu saja. Hanya beberapa kali, sangat menyedihkan. Membuatnya sangat ingat dengan hal itu. "Ibu, apa yang sedang kamu pikirkan?" Tangan kecil Derek yang putih melambai di hadapan Darlene. Darlene tersadar dan menyadari dirinya sudah melamun begitu lama. Masa lalu benar-benar adalah pemikiran yang menyiksa. Selalu datang menarikmu di saat kamu tenang. Ibu sedang berpikir, Derekku semakin lama semakin imut saja. Ibu, Derek harus menjadi tinggi dan gagah. Bukankah imut untuk mendeskripsikan gadis kecil? Darlene tersenyum menyodorkan tangan, bersiap-siap mengeluarkan sapu tangan bersih dari kantongnya. Dengan lembut mengelap keringat di dahi Derek, perlahan berkata, "Tapi bagaimana, ibu tetap suka Derek lebih imut." Derek dengan terpaksa memiringkan kepala dan berpikir dengan serius. Dengan suara imut berkata, "Baiklah, kalau ibu suka imut, Derek juga bisa menjadi lebih imut." Derekku memang paling patuh." Darlene melihat putranya yang penurut dan tersenyum memanjakan. Derek dengan malu mengeluarkan rumput liar dan berkata, "Ibu, ini untukmu." Darlene terkejut, lalu tersenyum terharu. Menerima dari tangannya, mengambil setangkai dan menaruh di telinga Derek. Dan juga menaruh satu tangkai di telinganya sendiri. Sekarang ibu dan Derek ada tanda yang sama. "Ibu, kamu sangat cantik." Derek dengan senang bertepuk tangan. "Derekku juga sangat tampan." Darlene memegang hidungnya, tatapannya sangat dalam. Seperti dari Derek membuatnya melihat seorang pria yang tinggi dan dingin itu. "Ayo, kalau terus di sini, Derekku akan berjemur sampai menjadi monyet kecil." Matahari terlalu terik. Darlene menepuk debu yang ada di tubuh Derek.
menggandeng tangannya dan berjalan pulang. Derek pun mengikuti gerakan Darlene, membantunya membersihkan rumput yang ada di celananya. Tangan kecil memegang tangan besarnya dengan serius berkata, "Ibu, cepat pulang. Kalau berjemur sampai terluka, Derek tidak akan tega loh." Darlene pun merasa terharu, hanya bisa memegang tangan kecilnya Derek dengan semakin erat. Hatinya pun merasa sangat senang. Memiliki kesayangan yang akan merasa tidak tega padanya, apalagi yang perlu dia harapkan. "Monyet lumpur kecil, cepat pulang mandi." Derek melihat lumpur yang ada di tubuhnya pun dengan malu menyodorkan lidahnya. "Ya, aku tahu ibu.